Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat untuk ilmu kesehatan masyarakat, yaitu dengan tema kesehatan lingkungan. Kemudian kita lihat pengertian daripada kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau suatu keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh yang positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Kemudian, pengertian yang lain, kesehatan lingkungan merupakan ilmu multidisiplin yang mempelajari dinamika, perubahan-perubahan, hubungan interaktif antar kelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup. Manusia yang diduga bisa menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan dan pencegahannya. Adapun ruang lingkup di dalam kesehatan lingkungan ada beberapa. Di antaranya yang pertama terkait dengan perumahan, kemudian pembuangan kotoran manusia atau tinja, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor ataupun air limbah, kemudian rumah hewan ternak ataupun kandang. Kemudian usaha kesehatan lingkungan. Yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan, suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimumkan lingkungan hidup manusia agar merupakan media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia yang ada di dalamnya. Kemudian, pengertian yang lain dari usaha kesehatan lingkungan, usaha yang memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi lingkungan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, bervariasi dan bertingkat-tingkat, dari yang paling sederhana atau primitif bahasa yang lainnya sampai kepada yang paling mutakhir atau yang modern seperti sekarang. Kemudian pengertian limbah rumah sakit. Semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan yang ada di rumah sakit, baik di situ ada kegiatan medis ya, pengobatan ya, terhadap pasien dan seterusnya, maupun non medis ya, seperti adanya kegiatan administrasi ataupun kantin di rumah sakit, dapur ya, yang merupakan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif. Bila tidak ditangani dengan baik, maka limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah, baik itu dari aspek pelayanan, karena rumah sakit memang pelayanan ya terhadap masyarakat, maupun estetika ya, merusak pandangan, keindahan dan seterusnya. Selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sebagai sumber penularan penyakit ya. Karena memang rumah sakit tempat berkumpulnya orang sakit, sehingga sangat riskan ya, justru di situ sebagai sumbernya. Jenis limbah yang ada di rumah sakit. Limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dapat dibagi menjadi dua, sebagaimana berikut, yaitu limbah medis dan limbah non medis. Kemudian dari wujudnya, limbah medis bisa dilihat atau dibagi lagi menjadi padat, cair, dan radioaktif. Adapun limbah non medis bisa dilihat lagi atau dirinci lagi menjadi padat dan cair.
Kemudian kita lihat limbah padat medis. Limbah padat medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien yang tadi kita sampaikan, misalkan adanya pengobatan. Termasuk dalam kegiatan tersebut juga kegiatan medis di ruang poliklinik, perawatan, bedah, kebidanan, otopsi, dan ruang laboratorium. Maka limbah padat medis sering juga disebut sebagai sampah biologis. Kemudian kita lihat sampah biologi itu terdiri dari beberapa hal, di antaranya sampah medis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, kemudian ruang perawatan, ruang bedah ataupun juga ruang kebidanan, sebagaimana misalnya perban, jelas dia masuk pada limbah atau sampah medis. Kemudian kasa, alat injeksi, ini suntikan, ampul, botol bekas injeksi, kateter, swab, plester, masker, dan sebagainya. Karena banyak ini sebagai salah satu contoh. Kemudian sampah patologi yang dihasilkan dari ruang poliklinik, bedah, kebidanan ataupun ruang otopsi, contohnya plasenta, misalkan pada wanita yang melahirkan, jaringan organ ataupun anggota badan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sampah laboratorium yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium diagnosis ataupun penelitian, misalnya sediaan ataupun media sampel dan bangkai binatang percobaan. Kemudian limbah padat non-medis. Limbah padat non-medis adalah semua sampah padat di luar sampah padat medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan. Contohnya yaitu kegiatan kantor ataupun administrasi, unit perlengkapan, ruang tunggu, ruang inap, unit gizi ataupun dapur, halaman parkir dan taman, unit pelayanan. Sampah yang dihasilkan dapat berupa kertas, karton, kaleng, botol, botol-botol minuman, sisa makanan, sisa kemasan, kayu logam, daun, serta ranting, dan sebagainya. Kemudian limbah cair medis. Limbah cair medis adalah limbah cair yang mengandung zat beracun seperti bahan-bahan kimia anorganik. Zat-zat organik yang berasal dari air bilasan, ruang bedah, dan otopsi, bila tidak dikelola dengan baik ataupun di sana misalkan langsung dibuang ke saluran pembuangan umum, maka sangat berbahaya tentunya dan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap serta mencemari lingkungan, dan tentunya masyarakat sekitar akan memprotes keberadaan rumah sakit tersebut. Kemudian berikutnya limbah cair non-medis. Limbah cair non-medis merupakan limbah rumah sakit yang berupa kotoran manusia seperti tinja dan air kemih yang berasal dari kloset dan peturasan di dalam toilet atau kamar mandi. Air bekas cucian yang berasal dari lavatory, kitchen, dan ruangan di rumah sakit. Kemudian pengolahan limbah rumah sakit. Pengolahan limbah rumah sakit harus dilakukan dengan benar dan efektif dan memenuhi persyaratan sanitasi. Adapun persyaratan sanitasi yang harus dipenuhi antara lain: limbah tidak boleh mencemari tanah, air permukaan ataupun air tanah dan juga udara. Limbah tidak boleh dihinggapi lalat, tikus, dan binatang lainnya. Limbah tidak menimbulkan bau busuk dan pemandangan yang tidak baik. Limbah cair yang beracun harus dipisahkan dari limbah cair yang lain dan harus memiliki tempat penampungannya sendiri atau khusus.
Kemudian berikutnya perangkat penunjang pengolahan limbah. Perangkat penunjang pada proses pengolahan limbah merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Penentuan untuk keseluruhan perangkat tersebut harus mempertimbangkan aspek ketersediaan anggaran, jumlah kunjungan dan lama rawat inap pasien serta berbagai pertimbangan teknis yang lainnya. Perangkat penunjang yang digunakan antara lain wadah penampungan, kemudian sarana pengangkutan, dan yang ketiga sarana pembuangan dan pemusnahan. Kemudian berikutnya wadah penampungan. Setiap unit yang ada di rumah sakit hendaknya menyediakan tempat penampungan sementara untuk limbah dengan bentuk, ukuran, dan jenis yang sama. Jumlah tempat penampungan sementara itu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi ruangan. Wadah yang digunakan harus tidak mudah berkarat, kemudian kedap air sehingga tidak tembus ya airnya, memiliki tutup yang rapat sehingga binatang tidak bisa masuk, mudah dibersihkan, mudah dikosongkan, ataupun juga mudah untuk diangkut, tidak menimbulkan bising, kemudian tahan terhadap benda tajam ataupun benda yang runcing. Nah, ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang plastik ya. Ini akan banyak membantu dengan kriteria-kriteria tadi ya. Untuk memudahkan pengosongan dan pengangkutan, penggunaan kantong plastik pelapis dalam wadah penampungan sangat dianjurkan. Penggunaan kantong itu ditujukan untuk membungkus limbah guna mengurangi kontak langsung mikroba dengan manusia dan juga untuk mengurangi bau. Selain itu, penggunaan kantong membuat limbah menjadi tidak terlihat sehingga secara estetika terlihat baik dan untuk memudahkan pencucian tempat penampungan. Jadi misalkan ada tempat sampah yang terbuat dari plastik, maka di dalamnya juga masih diisi plastik lagi, sehingga nanti sampah yang dimasukkan langsung masuk di kantong plastik ya, sehingga diangkut sehingga tempat sampah itu kelihatan bersih ya, tidak tersentuh oleh sampah karena dilapisi dengan plastik. Kemudian berikutnya wadah penampungan sementara sebaiknya diberi dengan kode warna atau dicat dan dipasangi label sebagaimana berikut. Warna hitam untuk limbah rumah tangga biasa, misalkan berasal dari dapur. Warna kuning untuk semua jenis limbah yang akan dibakar atau sering disebut dengan limbah medis infeksius, misalkan dari perban ya, dari pasien. Kuning dengan strip hitam untuk jenis limbah yang sebaiknya dibakar dan bisa juga dibuang di sanitary landfill bila sebelumnya pengumpulan dilakukan secara terpisah dan dilakukan pengaturan pembuangan. Kemudian warna biru muda atau transparan dengan strip biru tua untuk limbah autoclave atau pengolahan sejenis sebelum pembuangan air. Jadi autoclave itu fungsinya mensterilkan atau membunuh mikroorganisme ya, sehingga tatkala dibuang itu tidak membahayakan lingkungan. Kemudian warna merah untuk sisa bahan-bahan radioaktif. Kemudian berikutnya sarana pengangkutan. Pengangkutan limbah padat biasanya menggunakan kereta pada bangunan bertingkat. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan cerobong, sampah atau lift. Berikut sarana yang biasa digunakan untuk pengangkutan limbah. Di antaranya yang pertama kereta. Untuk kereta pengangkut, permukaan bagian dalam harus rata dan kedap air mudah dibersihkan serta mudah diisi dan dikosongkan.
Kereta pengangkut untuk limbah padat medis harus dipisah dengan kereta untuk limbah non medis. Jadi medis dan non medis keretanya dipisah. Untuk memudahkan pengangkutan perlu dipertimbangkan distribusi tempat penampungan limbah, jalur jalan dalam rumah sakit, jenis dan jumlah limbah, serta jumlah tenaga dan sarana yang tersedia. Kemudian yang kedua, cerobong sampah ataupun lift. Sarana ini biasanya digunakan di gedung rumah sakit yang bertingkat, ya, terutama di kota-kota besar. Namun pengangkutan dengan metode ini banyak mengandung risiko. Cerobong atau lift dapat menjadi tempat perkembangbiakan kuman dan dapat menyebabkan pencemaran udara. Selain juga sulit untuk dibersihkan sehingga harus menggunakan kantong plastik yang tebal dan kuat. Karena biasanya binatang pengganggu itu banyak tinggal di situ, ya. Kemudian yang lain-lain, pengangkutan juga dapat dilakukan dengan menerapkan separate system atau saluran yang tersendiri atau khusus. Pada sistem ini sampah yang berbentuk bubur, ya, dialirkan ke bak penampungan sementara baik dengan memanfaatkan gravitasi maupun dengan tekanan, ya, seperti lumpur, ya. Kemudian sarana pembuangan dan pemusnahan. Pembuangan dan pemusnahan limbah rumah sakit dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses autoclaving, insinerasi ataupun dengan penguburan. Sebagaimana ya, dijelaskan di bawah ini, autoclave merupakan alat yang digunakan untuk mematikan kuman atau mensterilkan limbah infeksius dengan memanfaatkan uap panas yang bertekanan tinggi, biasanya dengan suhu 121 derajat selama kurang lebih 15 menit. Sterilisasi limbah infeksius dengan alat ini kurang efektif jika volume limbah besar atau limbah dipadatkan karena penetrasi uap secara lengkap pada suhu yang diperlukan sering tidak terjadi sehingga tujuan autoclave tidak tercapai. Itu adalah salah satu kendalanya. Dalam banyak hal, sterilisasi bukan hal yang penting, ya. Perlakuan dengan suhu tinggi pada periode singkat akan membunuh bakteri vegetatif dan mikroorganisme yang lain, serta memerlukan kantong khusus yang dengan label pita autoclave, artinya sebelum dibuang di autoclave. Tapi untuk yang terbaru memang hal ini juga sudah jarang dilakukan, ya, sehingga begitu sampah dibuang di tempat sampah, kemudian nanti di packing, ya, kemudian dibakar. Kemudian berikutnya insinerator. Ukuran insinerator harus sesuai dengan volume dan kualitas sampah. Insinerator untuk insinerator harus sesuai dengan volume dan kualitas sampah. Insinerator hanya digunakan untuk memusnahkan sampah padat medis, misalnya perban, kasa, plester, ataupun juga masker bedah ataupun masker bekas. Bila digunakan di rumah sakit, perlu dipertimbangkan ukuran lokasi serta sarana gedung yang akan digunakan untuk melindungi insinerator dari bahaya kebakaran dan pencemaran udara. Kemudian lokasi penguburan. Khusus untuk limbah medis seperti plasenta atau sisa potongan anggota tubuh dari ruang operasi atau otopsi yang mudah membusuk perlu segera dikubur. Untuk limbah cair, sarana pembuangan dan pemusnahan yang digunakan antara lain tangki septik. Tangki septik yang akan digunakan untuk menampung limbah cair medis sebaiknya dibuat terpisah dengan yang akan digunakan untuk limbah non medis dengan menerapkan separate system untuk memudahkan pengelolaannya. Kemudian yang kedua, sistem biologis anaerob. Sistem ini merupakan kebalikan dari proses aerob. Proses anaerob
memerlukan peralatan khusus berupa pompa limbah dan anaerob filter. Kemudian sistem biologi aerobik. Sistem biologi aerobik merupakan suatu sistem yang terdiri dari kolam-kolam oksidasi yang digunakan untuk menampung limbah cair medis yang mengandung zat organik. Limbah tersebut dapat berasal dari air bilasan ruang bedah dan otopsi. Dalam sistem ini akan terjadi proses biologi aerob dengan memanfaatkan udara untuk mengubah zat organik menjadi zat anorganik secara alamiah. Air limbah yang telah menjalani proses akhir sistem diharapkan bisa memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat dibuang ke saluran umum, dalam hal ini ke sungai. Kemudian petugas atau operator. Petugas diberi latihan khusus mengenai proses pengangkutan sampah, sedangkan pengawasan dan pengolahan sampah rumah sakit dilakukan oleh tenaga sanitasi yang terdidik. Sampah dari setiap unit layanan fungsional rumah sakit dikumpulkan oleh tenaga perawat, khususnya jika berkaitan dengan pemisahan sampah medis dan non-medis. Sedangkan di ruang lain dapat dilakukan oleh tenaga kebersihan. Selain itu, petugas pengangkut harus dibekali dengan alat pelindung ataupun pakaian kerja yang memadai, sebagaimana dengan sepatu boot misalnya, baju, celana, sarung tangan, topi, masker, dan yang lainnya. Kemudian perangkat pemantauan. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan suatu perangkat pengawasan dan pengendalian agar penyimpangan yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin sehingga target yang diinginkan dapat dicapai. Untuk keperluan pemantauan proses pengelolaan sampah dapat dibuat beberapa formulir kegiatan sebagai berikut. Di antaranya adalah formulir survei fisik. Formulir ini dipegang oleh aparat pengawas kegiatan yang secara berkala melakukan survei ataupun kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan. Materi survei tentunya disesuaikan dengan pengelolaan dan kriteria yang harus dicapai, baik yang berkaitan dengan hasil kegiatan, proses, dan kegiatan maupun keberadaan perangkat penunjang. Hal yang lazim digunakan untuk survei fisik adalah indeks lalat dan indeks tikus, artinya keberadaan lalat dan tikus. Dengan adanya tikus, misalkan ditemukan tikus, maka disitu sangat berisiko untuk terjadi penularan penyakit dengan vektor tikus. Demikian juga dengan lalat. Kemudian formulir wawancara. Formulir wawancara juga dipegang oleh pengawas. Formulir ditujukan untuk mendapat kesan dan pesan dari masyarakat rumah sakit atau sekitar masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit atau proses pengolahan sampah. Unsur yang mungkin menjadi objek wawancara ini adalah misalkan adanya pasien, petugas, kepala ruang, pejabat rumah sakit, dan juga pengunjung. Rumah sakit, pengunjung di sini bisa yang mengantarkan atau yang periksa atau keluarganya. Yang ditanyakan materinya berkaitan dengan pendapat dan tingkat kepuasan atas hasil proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Tahapan pengolahan limbah. Di dalam pengolahan limbah terdapat 3 fase kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan atau pemusnahan. Proses-proses tersebut dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Metode manual berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan ujung tombak pengolahan limbah. Sementara itu, metode mekanisme memanfaatkan fungsi mekanis peralatan tertentu mulai dari pengangkutan sampai dengan proses pembuangannya. Kemudian pengolahan limbah padat. Limbah padat biasanya ditampung di tempat produksi limbah tersebut untuk beberapa lama. Komponen utama kegiatan penampungan ini adalah manusia yang memproduksi limbah dan prasarana penampungan yang tersedia. Proses ini akan menentukan proses kegiatan pengolahan limbah secara keseluruhan. Tempat penampungan limbah dibagi menjadi kategori, baik plastik pembungkus maupun wadah penampungan limbah. Wadah limbah dan plastik hitam diletakkan di kantor atau di ruang administrasi. Di ruang
pelayanan, perawatan, serta unit gizi atau di dapur dan sekitar sarana jalan yang ada di rumah sakit. Untuk limbah klinis seperti limbah infeksius, kantong penampungannya berwarna kuning dilengkapi dengan simbol biohazard yang telah dikenal secara internasional. Limbah sitotoksis menggunakan kantong berwarna ungu dengan simbol limbah sitotoksik berbentuk sel dalam telofase, sedangkan limbah radioaktif menggunakan kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif yang telah dikenal secara internasional. Limbah jaringan tubuh yang tampak nyata sebagai anggota badan dan plasenta yang tidak perlu pengesahan penguburan harus dikemas secara khusus, diberi label dan dimusnahkan ke dalam insinerator di bawah pengawasan petugas yang berwenang. Limbah ini biasanya dihasilkan pada saat pembedahan ataupun otopsi dengan catatan keluarganya tidak minta ya. Untuk limbah kimia yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, laboratorium proses sterilisasi dan riset apabila tidak berbahaya dapat dibuang bersama-sama dengan limbah umum. Reklamasi dan daur ulang bahan kimia yang berbahaya beracun atau B3 dapat diupayakan bila secara teknis dan ekonomis bisa dilakukan. Kemudian pengangkutan atau transportasi. Proses dimulai dari pengangkutan limbah dari wadah penampungan yang diletakkan pada lokasi tertentu sampai ke tempat pembuangan. Secara mekanis, limbah dapat diangkut dengan sejenis sistem konveyor yang akan membawa limbah tersebut ke lokasi pembuangan akhir. Pada bangunan bertingkat, pengangkutan limbah biasanya dibantu dengan penggunaan cerobong limbah ataupun lift pada sudut bangunan. Kendala yang ada pada sistem lift atau cerobong yaitu pada upaya pembersihannya. Risikonya menjadi tempat perkembangbiakan kuman, risiko bahaya kebakaran dan pencemaran udara. Bangunan yang menggunakan sistem tersebut juga harus dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Pengangkutan limbah juga dapat dilakukan dengan menggunakan pipa pelorot ya, untuk melorotkan limbah yang berbentuk bubur yang dialirkan dengan bantuan gravitasi atau tekanan. Namun pipa pelosotan ya, tidak disarankan lagi karena alasan keamanan teknis dan alasan higien, terutama untuk pengangkutan limbah benda tajam, jaringan tubuh infeksius, limbah sitotoksis, dan limbah radioaktif. Pembuangan dengan sistem ini sebaiknya tidak digunakan lagi di rumah sakit yang baru. Pengangkutan limbah klinis dan limbah sejenis memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan disiplin dari pihak petugasnya. Bila diangkut dengan kontainer khusus, kontainer yang digunakan harus kuat dan tidak bocor, serta mudah dibersihkan dengan deterjen. Kendaraan yang dipakai harus memenuhi syarat dalam hal kemudahan pemakaian dan pembersihannya. Selain dilengkapi juga dengan alat pengumpul kebocoran, ya, seandainya bocor. Dalam kendaraan pengangkut limbah, ruang sopir secara fisik terpisah dari ruang limbah, selain dilengkapi dengan kode dan ataupun tanda peringatan. Pada umumnya, pengangkutan limbah padat dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong. Limbah yang telah dikumpulkan pada lokasi tertentu dipindah ke dalam wadah gerobak sesuai dengan kategori limbah. Frekuensi pengambilan limbah dari lokasi penampungan harus dipertimbangkan berdasar volume produk. Semua proses tersebut dilakukan secara tertutup di dalam kegiatan pengangkutan limbah. Perlu juga dipertimbangkan distribusi lokasi wadah penampungan limbah, jalur jalan dalam rumah sakit, jenis volume sampah, serta jumlah tenaga dan sarana yang ada. Pembuangan atau pemusnahan. Kegiatan pemusnahan merupakan tahap akhir dari proses pengolahan limbah rumah sakit. Limbah dari lokasi penampungan akhir rumah sakit diangkut ke rumah sakit dengan menggunakan sarana angkutan dinas kebersihan kota ataupun swasta, khususnya untuk limbah non medis. Ya, dari rumah sakit diangkut ke luar rumah sakit, maksudnya begitu. Untuk limbah medis yang mudah terbakar dimusnahkan dengan insinerator. Dalam hal ini perlu diperhatikan
lokasi penempatan insinerator. Cuma memang kendalanya insinerator harus punya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ini yang kadang sulit dipenuhi oleh pihak rumah sakit, sehingga kalau tidak punya insinerator perlu kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pemusnahannya, yang mana izin itu yang mengeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengolahan limbah cair. Sistem pengolahan limbah cair di rumah sakit terdiri dari 3 jenis, yaitu tangki septik, sistem biologi aerob, dan sistem biologi anaerob. Sistem tangki septik, tangki septik digunakan untuk menampung dan mengolah air limbah yang berasal dari WC, kamar mandi, ruang bersalin, ruang perawatan, dan yang lain. Sebaiknya limbah cair medis dan limbah cair non medis dipisahkan, dan memang harus dipisahkan ya. Kemudian sistem biologi aerob. Sistem biologi aerob yang dapat digunakan untuk limbah rumah sakit adalah sistem dengan kolam oksidasi air limbah, itu memasukkan O2 ke dalam limbah tersebut. Sistem ini digunakan untuk mengolah air limbah dari rumah sakit yang terletak di tengah kota karena tidak perlu lahan yang luas. Kolam oksidasi dibuat bulat, biasanya seperti itu. Dalam sistem ini air limbah dialirkan secara berputar ke kolam-kolam oksidasi agar ada kesempatan lebih lama berkontak dengan O2 atau oksigen dari udara. Selain itu, air limbah dialirkan ke dalam sedimen tank atau tempat untuk sedimentasi ya, untuk pengendapan. Maksudnya begitu, benda-benda padat dan lumpur yang lain. Air yang sudah tampak jernih dialirkan ke bak klorinasi sebelum dibuang ke sungai. Maksudnya klorinasi untuk membunuh mikroorganisme, apakah mungkin bakteri, virus, ataupun yang lainnya. Ada beberapa komponen dalam sistem kolam oksidasi, antara lain dengan pompa air kotor, kemudian kolam oksidasi, ya, kemudian tempat mengeringkan lumpur, biasanya 1-2 petak, dan ruang pengendali. Kemudian sistem biologi anaerob. Terdapat 2 sistem biologi anaerob yang dapat digunakan untuk membuang atau memusnahkan limbah rumah sakit, yaitu diantaranya kolam stabilisasi air limbah. Sistem ini memerlukan lahan luas dan biasanya dianjurkan untuk rumah sakit di luar kota yang masih memiliki lahan yang luas. Kemudian anaerob filter treatment system. Sistem pengolahan air limbah ini dilakukan dengan memanfaatkan proses pembusukan anaerobik melalui suatu filter. Di sini air limbah sebelumnya telah menjalani pra pengolahan dengan septic tank. Dari proses ini biasanya akan dihasilkan efluen atau cairan yang keluar yang mengandung zat asam organik dan senyawa organik yang memerlukan klor lebih banyak untuk proses oksidasinya. Dengan demikian, sebelum dialirkan dalam bak klorinasi, efluen ditampung dahulu dalam bak stabilisasi untuk memberikan kesempatan oksidasi zat tersebut di atas, sehingga jumlah klorin yang dibutuhkan pada proses klorinasi berkurang. Kemudian berikutnya, komponen yang ada dalam sistem ini antara lain dengan pompa septic tank, kemudian filter untuk anaerob, kemudian tangki untuk stabilisasi, kemudian pengeringan lumpur, dan ruang kendali. Sesuai dengan debit air buangan dari rumah sakit yang juga tergantung pada besar kecilnya rumah sakit atau jumlah tempat tidur, ya, jumlah bed. Konstruksi anaerob filter treatment system dapat disesuaikan antara lain dengan volume, ya, hasil buangan perharinya itu berapa liter. Kemudian evaluasi pengolahan diperlukan untuk mengetahui keberhasilan pengolahan limbah. Evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala, ya. Berbagai indikator yang bisa digunakan dalam evaluasi, diantaranya akumulasi limbah yang tidak terangkut atau terolah atau tertunda di sini, ya. Kemudian pengukuran tingkat kepadatan lalatnya, maka di sana ada indeks lalat. Usahakan tidak ada lalat di rumah sakit. Ada tidaknya keluhan baik itu dari masyarakat yang bertempat tinggal di rumah sakit, ya,
maupun petugas pengunjung, pasien, serta petugas rumah sakit sendiri. Dilakukan uji coba terhadap air hasil pengolahan baik dari bahan organik maupun anorganik, biasanya dimasukkan ke laboratorium. Oke, materinya mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke forum tanya jawab. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.